Nasib Farah ternyata tak jauh berbeda dengan bibinya itu. Saat berada di rumah untuk merawat suaminya, tiba-tiba masih sang pemuda bersenjata datang minta dilayani lagi sambil memegang beberapa lembar uang di tangannya. Berbeda dengan momen sebelumnya, kali ini Farah nampak tidak keberatan mengajak pria muda itu masuk ke dalam kamarnya. Dengan senyum sumringah, Farah bercerita pada Hamid suaminya tentang apa yang telah ia lakukan bersama pemuda tadi. Tanpa ragu, Farah mengaku kalau masih jauh lebih baik dari Hamid. Berbeda dengan suaminya yang marah apabila dikritik, masih menerima semua yang diajarkan Farah kepadanya. Seketika Farah tersadar jika perkataannya sudah kelewatan dan ia pun langsung meminta maaf pada sang suami. Besok paginya Farah kaget karena pagar rumahnya yang semula rusak kini sudah diperbaiki. Ia pun bergegas memeriksa Hamid, mengira pria itu telah sadar dan memperbaiki pagar tersebut. Setelah Farah tahu Hamid masih hilang kesadaran, tiba-tiba masih datang sambil mengaku bahwa dirinya lah yang telah memperbaiki pagar. Berhubung saat itu Farah sedang datang bulan, masih pun memintanya untuk jadi teman curhat saja. Sambil memperlihatkan luka-luka di tubuhnya masih berkata kalau itu adalah perbuatan komandannya alias pria tua yang pernah datang ke rumah Farah. Nah, dari percakapan mereka yang rada panjang ini, saya akhirnya tahu kalau masih mengalami kesulitan bicara atau yang biasanya disebut dengan gagap. Dengan penuh emosi, Farah bercerita pada Hamid tentang isi curhatan masih barusan. Ia geram kenapa ada orang yang tega menyakiti yatim piatu seperti Masih. Suatu hari tanpa sepengetahuan Farah, Masih meletakkan buntelan berisi buah-buahan dan kalung emas di depan rumah wanita itu. Sambil memakan buah-buahan itu, Farah kembali melanjutkan curahan hatinya pada sang suami. Ia yakin setelah menceritakan semuanya, Hamid bisa berubah dan lebih sayang kepadanya. Karena suasana hatinya sedang baik, Farah pun bersolek dan memakai pakaian yang bagus. Kali ini ia bertekad untuk menceritakan rahasia terdalamnya pada sang suami. Tanpa ragu, Farah berkata kalau Hamid tidak bisa punya anak alias mandul. Dua anak perempuan yang selama ini dipercaya Hamid sebagai anaknya ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Di saat ibunya Hamid terus mendesaknya untuk memiliki anak, Farah mendapatkan pertolongan dari Bibi Hasinah. Oleh wanita itu, Farah dipertemukan dengan laki-laki yang siap membuatnya hamil, dan cara itu juga mereka lakukan untuk mendapatkan anak yang kedua. Tanpa disangka, sebuah mukjizat pun terjadi di mana Hamid mulai menggerakkan matanya, kemudian disusul dengan tangannya yang merengkuh tangan Farah. Dengan tenaga seadanya, Hamid mulai mencekik leher istrinya itu sampai-sampai mereka berdua terbaring di lantai. Di saat genting seperti itu, Farah pun teringat kalau ia pernah menyimpan pisau tak jauh dari tempat mereka bergumul. Akhirnya dengan benda itu, Farah mengakhiri hidup suaminya sendiri. Sambil meneteskan air mata, Farah menatap sosok Masih yang tiba-tiba muncul dari balik jendela rumahnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Bagaimanapun menikahlah. Kalau kau mendapatkan istri yang baik, kau akan memetik kebahagiaan. Tapi apabila kau mendapatkan istri yang buruk, kau akan menjadi orang bijak.